Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Dalmi Iskandar Sultani dalam channel pendidikan dan motivasi di tayangan Jumat Menyapa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia yang masih kita rasakan sekarang ini. Salawat dan salam senantiasa terucap dari lisan kita sebagai ungkapan yang paling indah, Allahumma sholli ala Muhammad, yang insya Allah kita harapkan syafaatnya di alam mahsyar kelak. Amin insya Allah. Sahabat semua, pada hari yang berbahagia ini saya ingin berbicara tentang gabungan dari syukur, sabar, ikhlas, dan ridho dari tayangan video sebelumnya yang akan kita rangkum dalam satu contoh sebuah kisah pemuda langit. Satu ketika hiduplah seorang pemuda dan ibunya yang miskin, dan pemuda tersebut juga mengidap satu jenis penyakit. Namun pemuda itu dan ibunya taat kepada Allah, dan pemuda itu sangat mencintai ibunya. Sebelum ibunya meninggal, ibunya berbicara kepada pemuda itu, "Wahai anakku, sebelum aku meninggal dunia, aku ingin berangkat haji, menunaikan haji." Lalu sang anak pun berpikir bagaimana caranya bisa berangkat haji dengan kondisi seperti itu. Lalu anaknya berpikir untuk melakukan hal yang luar biasa. Yang dilakukannya adalah membeli seekor anak sapi, kemudian membangunkan kandangnya di atas bukit di belakang rumahnya. Jadi sapi tersebut pada pagi hari digendongnya turun dan naik sepanjang hari, bahkan berganti bulan, hingga anak sapi tersebut berumur dan berusia dewasa, yang beratnya mencapai 80 hingga 100 kg. Semakin berat badan sapi tersebut, maka semakin kuat juga tenaga pemuda itu. Di tengah usahanya, kelakuannya yang menggendong anak sapi turun naik bukit itu, pemuda itu diejek oleh penduduk kampung, dikatakan gila, tidak waras, dan lain sebagainya. Namun pemuda itu tetap teguh, tetap sabar, tetap ikhlas, tetap ridho atas apa yang dia terima. Hingga pada musim haji, pemuda itu merasa tenaganya sudah cukup kuat, kekuatan kakinya juga sudah cukup. Maka ia gendonglah ibunya untuk menunaikan ibadah haji. Ketika sampai di Mekah, pemuda itu duduk dengan ibunya, lalu kemudian berdoa, "Ya Allah, berikanlah keberkahan-Mu kepada ibuku. Ridhoilah ibuku." Lalu ibunya menjawab, "Bagaimana dengan engkau?" Maka anaknya pun menjawab, "Cukup Allah meridhoi engkau wahai ibu, dan aku akan masuk ke dalam surga karena ridhomu." Luar biasa sekali perjuangan pemuda itu.
Pemuda itu bernama Uwais Al-Qarni yang disebut oleh Nabi Muhammad sebagai penduduk langit. Yang sebelum Nabi Muhammad berpesan, ketika Nabi Muhammad masih hidup, berpesan kepada Umar dan Ali. Wahai Umar dan Ali, di masamu nanti akan datang satu pemuda. Pemuda tersebut bukan penduduk bumi, tapi penduduk langit. Carilah pemuda itu. Ada tanda di tapak tangannya berwarna putih. Lalu sepeninggal Nabi Muhammad, Umar dan Ali pun teringat kembali pesan Nabi. Maka dicarilah. Setiap musim haji dan kelompok orang-orang yang datang dari negeri Yaman ditanya tentang keberadaan Uwais Al-Qarni. Ketemulah Uwais Al-Qarni. Lalu Umar dan Ali meminta istighfar dan didoakan oleh Uwais Al-Qarni. Lalu Uwais Al-Qarni menjawab, sesungguhnya engkaulah yang layak mendoakanku. Maka Umar dan Ali pun menjawab, sebelum Nabi Muhammad Rasulullah meninggal, maka beliau berpesan kepada kami untuk mencari engkau, memintakan istighfar, dan mendoakan kami. Maka saat itu Uwais beristighfar dan mendoakan Ali dan Umar. Setelah itu Umar bin Khattab berinisiatif untuk memberikan harta kepada Uwais. Maka Uwais pun menolaknya dengan halus dan berkata, cukup engkau berdua yang mengetahuiku. Selanjutnya tidak ada lagi yang boleh tahu tentangku. Begitu mulianya Uwais Al-Qarni, pemuda yang dikatakan oleh Nabi Muhammad Rasulullah, pemuda penduduk langit, bukan penduduk bumi. Sahabat sekalian, ketika kita membaca kisah Uwais Al-Qarni, maka kita akan melihat sifat syukur yang teramat sangat, sabar yang teramat sangat, ikhlas dan ridho yang luar biasa ada di dalam dirinya, sehingga dia bisa melakukan hal itu. Apakah Uwais Al-Qarni pasrah dengan keadaannya? Apakah Uwais Al-Qarni menerima saja keadaannya? Itu tidak. Dia tetap berusaha. Karena dia yakin setiap usaha itu tidak ada yang sia-sia. Jadi sahabat semua, tayangan video tentang syukur, sabar, ikhlas, dan ridho pada Jumat-Jumat sebelumnya kita rangkum dalam satu contoh, yaitu kisah Uwais Al-Qarni. Mudah-mudahan kita mendapat pelajaran dan kita menjadi lebih baik. Apakah kita bisa? Wallahu alam. Paling tidak, jika ada kemauan, kita bisa memulainya dari hal-hal yang terkecil. Ini saja yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.